Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada sapaan tengah minggu HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 275 ayatnya yang ketiga. Burju awon niop hotok to si to busa Firman Tuhan yang menyapa dari Markus 9 ayat yang pertama sampai 13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di atas gunung para murid melihat kemahakuasaan Yesus yang luar biasa. Mereka menyaksikan sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi Allah yang penuh dengan kemuliaan. Namun menariknya, suara dari surga tidak berkata, "Kagumilah dia" atau "Lihatlah dia", melainkan "Dengarkanlah dia." Seringkali kita ingin melihat tanda-tanda besar atau pengalaman rohani yang luar biasa agar iman kita semakin kuat. Namun Tuhan mengingatkan bahwa yang terutama adalah mendengarkan dan menaati firman-Nya. Iman tidak bertumbuh hanya dari pengalaman yang mengesankan, tetapi kesediaan untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Para murid juga belajar bahwa jalan Yesus menuju kemuliaan harus melalui penderitaan dan salib. Demikian pula dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu membawa kita dalam jalan yang mudah. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau pergumulan. Namun seperti kemuliaan yang dinyatakan di atas gunung tersebut, Tuhan mengingatkan bahwa penderitaan tidak pernah menjadi akhir cerita dari orang-orang yang mengimani Tuhan kita. Bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan kita, selalu ada harapan dan selalu ada kemenangan. Inilah sukacita yang kita terima melalui firman Tuhan hari ini. Maka dengarkanlah Dia agar harapan dan kemenangan menjadi milik kita. Amin, kita berdoa.
Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu melalui firman-Mu ini Bapa. Engkau mengingatkan kami agar kami menyadari bahwa Engkau menginginkan kami mendengarkan-Mu Bapa. Dan dengan kesediaan kami untuk mendengarkan-Mu, kami dapat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan semakin mengimani-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh merasakan harapan setiap saat dalam kehidupan kami dan memperoleh kemenangan yang Engkau akan berikan bagi kami. Inilah Tuhan yang kami boleh terima melalui firman Tuhan hari ini dan menguatkan kami, menambahkan hikmat kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.